Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga hari akhir nanti. Pembahasan terakhir kita ada di bab tentang bagaimana memilih calon suami atau termasuk memilih calon istri, memilih calon istri atau memilih calon suami, khusus untuk memilih calon suami ada pembahasan tambahan di dalam kitab Fiqh Sunnah ini. Oleh Said Sabiq disampaikan tugasnya wali, tugasnya orang tua, karena yang punya wali, punya hak perwalian itu orang tua atas calon mempelai perempuan. Tugasnya wali wa 'alal wali ay yakhtara li karimatihi fala yuzawwijuha illa liman lahu dinun wa khuluqun wa syarafun. Jadi hendaknya dipilih calon suami bagi anaknya itu adalah orang yang memang memiliki agama, memiliki akhlak dan memiliki kemuliaan. Sehingga kalau calon suami itu menggauli istrinya, maka itu dilakukan dengan baik. Demikian pula kalau melepaskannya, menceraikannya juga dilakukan dengan baik. Karena posisi suami itu wazauju qadirun 'ala talaqi bi kulli halin. Posisi suami itu mampu
diberi kemampuan, diberi kewenangan, diberi kekuasaan untuk melakukan tolak, untuk mentalak, untuk menceraikan dalam banyak keadaan. Cuma samakin niku barangkali sempat saya singgung ya, bahwa ada kecenderungan datanya data Badan Pusat Statistik, ada kecenderungan tingkat pernikahan itu turun, sebaliknya jumlah atau angka perceraian itu meningkat. Saya bacakan mawon ya. Jadi ini angka-angkanya di sini di Jawa Timur, oleh Jawa Timur ya. Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor tahun 2022 singkatan ya. Jumlah perceraian berdasarkan banyak faktor. Secara total tahun 2022 terjadi 448.126 kasus. Sing paling kathah nopo faktor yang menentukan teko 440.000 kasus niku. Yang terbanyak adalah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, 284.000 kasus. Ini berarti faktor di mana suami tidak memiliki kendali terhadap istri. Sebaliknya istri tidak, karena kalau patuh niku selesai. Nek gak patuh, wancene sakniki niku semua merasa bisa. Cuma faktor yang harus dilihat itu adalah dalam sebuah rumah tangga niku kudu ana jenenge nahkoda, mboten iso loro-loro gak iso. Masya sak mampu-mampune. Rupanya ini tidak dilihat. Ya. Oleh karena itu nanti ini faktor itu tadi. Ada yang memang faktornya faktor ekonomi itu ada 110.000 kasus. Jadi sing paling akeh niku. Sing paling akeh nomor 3 niku adalah karena faktor salah satu meninggalkan yang lain. Ya. Mbuh sing wedok moro-moro meninggalkan, atau yang laki-laki juga demikian. Itu ada 39.000 sekian. Ada faktor-faktor lain itu yang lebih kecil angkanya. Faktor judi, faktor dihukum penjara, faktor poligami, faktor
ana sing cacat fisik. Biyene utuh baru saiki cacat. Misalnya ada faktor apa mana? Murtad, faktor kawin paksa dan seterusnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini datanya bersumber dari Dirjen Badan Peradilan Agama tahun 2023. Jadi datai tahun 2022 tapi dirilis tahun 2023 bulan Februari. Ngeten iki pun muncul kabeh saniki. Dari sana nanti faktor gugatan istri terhadap suami itu jauh lebih tinggi. Hak untuk menceraikan itu ada pada suami. Oleh karena itu dipilihlah ya, supaya suami itu yang ngerti agama tidak mudah mengeluarkan talak. Wong lanang niku saged ngempet biasanya. Ya. Mulutnya rodok saged ngempet. Karena itulah hak menceraikan itu ada di laki-laki. Soale masya niku murang-muring kaya napa biasane saged ngempet. Kalau hak itu ada di kaum perempuan, di istri niku susah. Soalnya hatinya pegel didik pun ngomongnya ngelantur ono rene. Oleh karena itu hak itu ada di suami dan karena itu tetap perlu mencari suami yang ngerti agama. Meskipun saat ini niku kecenderungannya angka perceraian karena gugatan istri itu lebih tinggi. Ya, ini tondo bola wali zaman. Ada seorang yang bertanya kepada cucu Nabi SAW Hasan bin Ali, Innali bintan faman tara'an uzawijahalahu. Wahai Hasan bin Ali, saya punya anak perempuan. Terus niki kira-kira menurut jenengan saya nikahkan dengan siapa? Dengan laki-laki seperti apa? Qala Hasan bin Ali menjawab, Zawijha liman yattaqillah fa in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadhlimha. Nikahkan dia kepada orang laki-laki yang bertakwa kepada Allah. Kalau orang itu mencintai anakmu, pasti dia akan memuliakannya. Dan kalau dia marah terhadap anakmu, dia tidak menganiaya. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan an-nikahu riqqun falyanzur ahadukum aina yad'u karimatahu. Jadi pernikahan itu seperti ikatan transaksional. Ya, diikat seperti wong niku duwe ikatan, termasuk sampai ada transaksi, ada bentuk ikatan yang itu sebenarnya nanti itu mudah sekali bermasalah. Fal yanzur ahadukum, oleh karena itu hendaklah salah seorang kalian aina yad'u kalimatahu, harus bisa melihat di mana ya
dia menempatkan, menyerahkan anak perempuannya. Dan Rasulullah SAW bersabda, kata Aisyah, man zawwaja karimatahu min fasikin faqad qata'a rahimaha. Siapa yang menikahkan anak perempuannya dengan orang yang fasik, fasik niku kathah nglakoni dosa, faqad qata'a rahimaha, dia sudah memutus tali rahimnya. Jadi intinya memilih suami itu paling sederhana itu tentang agama. Sebenarnya sama ya, kemarin itu babnya sama. Memilih istri, memilih suami, faktornya adalah agama. Baik, sekarang masuk pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya ini terkait dengan ayat 235, ayat 235 dari surat Al-Baqarah. Ini babnya tentang bab khitbah, melamar, meminang. Nanti kita baca ayatnya. Jadi al-khitbatu min muqaddimatiz zawaj. Khitbah, meminang, melamar itu termasuk pengantarnya pernikahan. Faqad syara'ahu Allahu qabla al-irtibati bi 'aqdi zawjiyah. Khitbah itu salah satu syariat yang diberikan oleh Allah sebelum ada ikatan pernikahan. Liyata'arrafa kullun minaz zawjaini sahibahu, supaya salah seorang di antara orang yang menikah itu bisa dapat mengetahui, mengenal ya calon pasangannya, wa yakunul iqdamu ala zawaji ala huda wa basira. Ya. Biasanya ya dicari petunjuknya dan dicari bagaimana pengetahuan tentang calon suami, calon istri itu. Man tubahu khitbatuha, ya, siapa yang boleh dipinang, yang boleh dilamar itu. La tubahu khitbatu imra'atin illa idza tawafara fiha syartani. Tidak boleh meminang seorang perempuan, tidak boleh melamar perempuan kecuali ada dua syaratnya. Al-awwalu an takuna khaliyatan minal mawani'i syar'iyyati allati tamna'u zawajuhu minha fil hali. Yang pertama, tidak boleh ada larangan-larangan syar'i. Oh, bukan mahram. Ya, misalnya itu adalah syarat. Maka kalau mahram tidak boleh. Ya, misalnya demikian. Oh, agamanya Islam, maka kalau agamanya non muslim termasuk larangan syar'i. Ini secara umum. Yang kedua, alla yasbiqu ghairu ilaiha bi khitbatin syar'iyyatin. Tidak boleh meminang, melamar kalau sudah dilamar oleh orang lain dan belum ada jawabannya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Termasuk di dalam larangan itu adalah khitbatu mu'taddatil ghairi. Dilarang pula termasuk mengkhitbah, meminang, melamar perempuan yang masih dalam masa iddah. Ya. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala
berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 235. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ولا جناح عليكم dan tidak mengapa bagi kalian, tidak ada dosa bagi kalian fima aradtum bihi min khitbatin nisa au aknantum fi anfusikum. Tidak mengapa bagi kalian mengkhitbah wanita-wanita itu, menkhitbah calon istri itu dengan sindiran, au aknantum fi anfusikum, atau dengan cara menyembunyikan keinginan melamar mereka itu di dalam hatimu. Alimallahu annakum satazkurunahunna, Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut mereka, walakin la tuwa'iduhunna sirran, oleh karena itu la tuwa'iduhunna sirran, janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, illa an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali kamu sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Wala ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah, dan janganlah kamu berazam berketetapan hati untuk berakad nikah hatta yablughal kitabu ajalah, hingga datang masa selesai iddahnya. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh, ketahuilah Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam dirimu, fahdharuh, maka takutlah kalian kepada Allah. Wa'lamu annallaha ghafurur rahim, dan ketahuilah bahwasanya annallaha ghafurun halim, bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun, Halim, Loman, ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Niki larangan untuk mengkhitbah atau melamar itu secara tegas disebutkan, ya, wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Di situ khususnya an-nisa di sini maksudnya adalah an-nisa, perempuan-perempuan yang masih dalam masa iddah. Iddahnya perempuan itu kalau dia ditinggal mati oleh suaminya ada iddahnya sendiri. Kalau dia diceraikan juga ada iddahnya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala kalau ditinggal mati suaminya itu iddahnya di ayat sebelumnya itu adalah arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari.
wulan 10 dina. Itu kalau ditinggal mati suami. Kalau karena bercerai itu iddahnya adalah salah satu quru, 3 kali bersih dari haid, 3 bulan kurang lebih. Ya, itu nanti kalau yang tidak sedang, maaf, yang sudah tidak haid atau yang haidnya tidak lancar, itu nanti di ayat yang lain itu disebutkan 3 bulan. Jadi pilihannya ada 3 bulan, ada 4 bulan 10 hari kalau dia ditinggal mati oleh suami. Nah, pada masa iddah itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nek sampean niku ingin meminang, ingin menkhitbah itu dengan kata sindiran utawa sekedar disembunyikan di dalam hati, maka tidak apa-apa. Ya nopo sindiran ini. Ya dengan sindiran, model sindirane wong mriki ambek orang di tempat lain ya bisa sama, bisa beda. Yang penting tidak langsung menyatakan melamar. Nah, gitu. Itu namanya dengan sindiran. Ya. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya dengan sindiran atau dengan aknantum fi anfusikum itu boleh disembunyikan saja dulu. Karena apa? Allah Maha tahu bahwa nanti mesti nek wis seneng niku satazkurunahunna, kalian akan menyebut-nyebutnya terus. Karena itu jangan sampai, kalau dengan sindiran boleh, disembunyikan dalam hati boleh, jangan sampai la tuwa'iduhunna sirron. Ya. Jangan sampai pula melakukan perjanjian akan menikahi meskipun niku dengan merahasiakan berdua oleh loro padha senenge. Ya, janjian niku tidak boleh kalau dalam masa iddah, gitu ya. Masuk dalam masa iddah. Ya. Apalagi berazam akan melaksanakan akad nikah, ya. Ini tentang larangan tadi itu. Jadi dilarang mengkhitbah kepada perempuan. Kalau secara syariat itu dilarang, salah satunya adalah mereka yang ada pada masa iddah, ya. Jadi contohnya ngoten. Nek sindiran kula mboten semerap, enggak tahu nyindir-nyindir wong. Talak 1, talak 2, talak 3. Kalau secara agama, ya ini masalah wong-wong niku gak ngerti, sejak menikah niku gak ngerti, gak tahu belajar ya Pak. Gitu ya. Karena itu sajane wajib wong niku nglakoni apa saja itu baru dianggap napa jenenge tercatat itu kalau dia ngerti. Sebelum saya mengatakan, karena secara nas agama, karena secara nas Al-Quran itu hanya dengan mengucapkan talak terjadilah talak. Secara nas agama, secara nas Al-Quran, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan langsung, at-talaqu marratan. Talak iku sing iso dibaleni maneh itu ada 2 kali. Ya, 2 kali itu maka disebut oleh Allah fa imsakum bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Gitu ya.
Maka dalam masa talak yang kedua kali itu bolehlah dia tahan dengan cara yang baik atau dia lepaskan dengan cara yang baik pula. Ya. Ayatnya rotok nang ngarep niki ya. Niki. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bi. Tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi faulaika humuz zalimun. Ayat tentang talak itu ada di surat Al-Baqarah 229. Ya. Di ayat 229 Allah mengatakan at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Fa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Maka kalau sudah melakukan talak, para ahli fikih sepakat apa yang dimaksud talak langsung ketika diucapkan talak, atau dalam bahasa lain yang merupakan terjemahannya cerai. Ini wau bape kan sing ngomong sing lah. Nah, karena hak menceraikan itu laki-laki. Kenapa? Karena yang bisa mengontrol emosi lebih baik itu biasanya paling betul iso luwih ngempet omongan itu yang laki-laki. Jadi kalau yang perempuan yang mengucapkan tidak dianggap. Ya. Itu yang pertama. Jadi karena haknya menceraikan itu yang laki-laki. Makanya wong sing lanang kudu ngerti bab ngeten iki. Wong lanang adek emosian bab ngene niki metu bolak-balik, secara hukum agama harusnya sudah jatuh talak. Cuma masalah ini wong itu ngerti apa enggak, ini masalah. Karena itu kalau di Indonesia itu baru dianggap jatuh talak kalau sudah ada di pengadilan. Nah, gitu. Karena itu tadi memang proses sadurunge niku akeh sing gak ngerti masalahnya. Dan karena juga pernikahan itu dicatatkan. Tapi secara hukum agama harusnya nek podo warase podo ngerti nih maksudnya. Ya tidak ada yang gila, tidak ada yang salah ingatan. Itu meskipun ya diucapkan saja itu sudah jatuh talak itu. Kalau sudah jatuh talak, ya tinggal 2 pilihannya, ditalak temenan nopo sik digandoli. Maka masa iddahnya itu adalah 3 kali bersih dari haid, kurang lebih ya 3 bulan. Ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ya. Nek dalam 3 bulan itu kemudian sepakat untuk rujuk, untuk kembali, langsung rujuk saja, nggak pakai syarat nopo-nopo, nggak pakai syarat apa-apa, ya rujuk saja, selesai. Ya, menyatakan rujuk, yang suami menyatakan rujuk, yang istri menerima, selesai. Maka itu dihitung sebagai talak 1. Kan at-talaqu marratan, talak itu 2 kali yang bisa kembali lagi gitu maksudnya. Sing iso balik mana itu ya 2 kali saja. Maka itulah talak pertama, dan itu juga dengan rujuknya. Lah nek pun liwat 3 bulan baru rujuk maneh, maka itu butuh ya baleni pernikahan lagi, baleni akad nikah lagi,
gitu ya. Itu bedanya rujuk dalam masa iddah dan rujuk di luar masa iddah. Jadi baleni akad nikah malih, tapi nek masih dalam masa iddah 3 bulan itu ya tidak perlu langsung. Pun itu terhitung satu. Termasuk ketika nanti setelah 3 bulan, setelah 5 bulan ternyata baru rujuk lagi, tetap dihitung itu talak yang pertama dan rujuk yang pertama, kan gitu ya. Sah lagi sah. Ternyata ketika ditalak itu posisinya adalah istrinya itu hamil, maka nanti berlaku ya bahwa yang nanti wa ulatul ahmali ya, mereka yang hamil maka iddahnya itu adalah masa iddahnya ayyadna hamlahunna, berarti boten 3 bulan. Ya, iddahnya bukan 3 bulan, tapi sampai dia melahirkan. Maka dalam masa iddah ternyata rujuk lagi, kan masih masa iddah, maka rujuknya tidak perlu akad nikah. Iddahnya 3 bulan. Setelah 3 bulan diketahui ternyata waktu ditalak itu napa jenenge istri dalam keadaan hamil, maka iddahnya rodok dawa sampai dia melahirkan. Maka ketika misalnya sedang hamil 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, rujuk lagi, maka rujuknya tidak perlu akad nikah. Begitu. Jadi rujuk yang masih dalam masa iddah tidak perlu akad nikah. Nah, tapi jenenge wis kadung mangkele rada suwe ya wis dijarno sampai melahirkan. Wah, barulah anak bayi umur 2 bulan, 3 bulan timbul lagi keinginan rujuk, maka rujuknya dengan akad nikah baru. Begitu. Tapi itu masih kehitung talak 1. Gitu mestinya. Cuma saat ini karena itu tadi kita dicatatkan di dalam catatan negara, maka kalau menurut catatan negara tolak dan rujuk itu sesuai dengan keputusan pengadilan. Masalah wong niku gak ngerti, mari talak, mari rujuk maneh sakjane wis di luar masa iddah, mek rujuk tok, ka ono akad nikah anyar. Misale jenenge gak ngerti wong saiki gak ngerti, akeh sing gak ngerti. Wis marono terus maneh. Engko mantun niku tukaran maneh, metu maneh talak maneh iki berarti nek atik ngene biasa sing lanang niku emosian biasanya. Karena hak mentalak di laki-laki itu dengan harapan laki-laki niku encene rada irit ngomong kan gitu. Nah adik emosian rada akeh ngomong wis iki bakale ngeten iki. Nah karena tidak tahu talak lagi, mari kono rujuk mana wis bolak-balik asline. Nah, cuma karena ketidaktahuan begini ya diberlakukan berdasarkan ketidaktahuannya. Wis gak ngerti, gak tahu takon niku masalahe. Ya, takon-takon wis bolak-balik. Masalah gitu itu masalah nanti. Maka bagi yang diajak konsultasi, yang ditanya itu harus jawab berdasarkan ya tingkat kepahaman orang tersebut. Nek sing dijak konsultasi misalnya rada emosian pisan, kok niku ya apa? Ya wis buyar iki wah repot iki. Gitu ya. Oh iya, sebentar. Itu kemangan siji ya, tolak 1. Gitu ya. Maka kalau itu sudah terjadi,
sudah rujuk lagi, maka ketika mentalak lagi itu dihitunglah talak yang kedua. Berlaku seperti tadi lagi. Talak yang kedua berlaku seperti talak yang pertama. Begitu. Ya. Kemudian baru yang setelah itu yang ketiga. Nek pun ketiga berlakulah. Ini namanya tolak bain yang tidak bisa dinikahi lagi sebelum dia menikah dengan orang lain. Itu namanya muhallil, ya, sing gawe iso halal kalau dinikahi orang lain. Wis nek ngoten niku pun angel pisan. Ngenteni dinikahi wong liya terus dipegat maneh niku biasanya wis gak mungkin, karena memang seperti itu diskenario oleh Allah Subhanahu wa taala supaya hal yang seperti itu tidak terjadi, gitu ya. Ya. Maka kalau yang sudah ketiga kata Allah fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah fa in talaqaha fala junaha alaihi ma ayyataraja'a idhunna ayyuqima hududallah. Nah ini pertanyaannya Mas Irul, Pak Irul iki, ya napa nek mentalak sekali tapi langsung muni telu. Enggak bisa berlaku ya sekali, itu jenenge gak ngerti. Meskipun ada pembahasan di para ulama itu, ada yang berpendapat ya langsung muni ping telu langsung tolak bain. Tapi secara nas ya itu harusnya itu masih dihitung talak yang pertama. Apa maneh wong iki gak ngerti. Ya. Muni ngono mergo emosi, saking emosine muni langsung iki langsung talak telu sampean. Nah, gitu. Itu kalau di pengadilan pasti tidak dianggap, ya dianggap sekali kalau di pengadilan. Gitu. Jadi kalau di pengadilan tetap dianggap satu kali, gitu. Meskipun dalam perdebatan fikih sempat juga ada yang berpendapat nek wis diomong ping telu langsung ya iku bain, tapi secara prosedur maka itu masih yang pertama, harusnya begitu ya. Jadi tapi tetap ada pendapat ping telu langsung bisa, nah, gitu. langsung sudah 3 kali langsung talak bain. Ojo maneh sing ngono babe sing tadi itu lho, talak rujuk gak ngerti ku lho akeh ngono lho. Begitu banyak yang gitu itu. Yang sebenarnya harus tidak boleh begitu harusnya. Baik. Itu nanti ada babnya sendiri nanti kita ya. Kita nanti ada bab setelah bab zawaj itu ada bab tentang tolak. Nanti kita bahas tentang talak itu. Nah ini tadi kan babnya kan tentang melamar, itu syaratnya pertama tidak boleh yang dilamar itu memiliki halangan secara syariat. Yang kedua tidak boleh yang dilamar itu orang perempuan yang masih dalam masa lamaran orang lain, gitu ya. Dilamar wong liya gurung dijawab kok dilamar, niku gak boleh. Itu termasuk dalam hal jual beli juga begitu. Dinyang wong, jual beli dinyang wong, kok dinyang gak oleh. Kudu mari dhisik. Ya, dan itu perlu kejujuran orang yang jual, gitu ya. Kalau dalam bab pernikahan perlu kejujuran orang yang dilamar. Gak oleh, kudu dimarekno dhisik. Sing siji iki ditolak apa diterima. Gitu dulu. Kalau sudah barulah orang berikutnya. Begitu. Kalau ada yang menyembunyikan itu berarti sejak awal dia punya niat yang tidak baik dan itu sebuah dosa seharusnya. Gitu ya. Termasuk yang tidak boleh dilamar secara syariat tadi itu yang dalam masa iddah, gitu ya.
Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hal ini, al-mu'minu akhul mu'mini, orang iman itu saudaranya orang iman yang lain. Fala yahillu lahu ayyabta'a ala bai'i akhihi wala yakhtubu ala khitbati akhihi hatta yadhara, rawahu Ahmad wa Muslim. Karena orang iman itu saling bersaudara, tidak halal dia membeli barang yang masih sedang ditawar oleh saudaranya yang lain itu. Dan juga tidak boleh bagi dia, haram bagi dia melamar, mengkhitbah orang yang masih dalam lamaran terhadap orang yang sama, hatta yazaro, hingga dia tinggalkan. Begitu. Ya. Maka harus jelas nanti. Ya, yang dilamar juga harus jelas. Kalau bab jual beli, yang menjual juga harus jelas apakah tawaran orang tersebut itu diterima atau ditolak. Harus jelas. Itu segera jawab, ya. Baik. Itu bab khitbah. Nanti ada bab selanjutnya tentang bagaimana mencari tahu, ya, orang yang akan dilamar itu. Kesimpulannya yang pertama tadi, babnya adalah dalam masa iddah dilarang orang melamar perempuan yang masih dalam masa iddah. Yang boleh itu oleh Allah, ya, au aknantum fi anfusikum, disembunyikan, sampai simpen dhisik lah, dilungkas ngenteni kan gitu ya. La junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa'i au aknantum fi anfusikum. Ya, boleh dengan kata sindiran. Cuma kata sindiran niku nggih relatif ya. Kalau sindiran niku misalnya ngomong aku seneng misalnya, itu masih boleh. Tapi kalau melamar, ya tidak boleh. Berazam untuk menikah tidak boleh. Ya. Nah, perempuan juga begitu. Kalau masih dalam masa iddah, bahkan sebagian ulama menyatakan perempuan masih dalam masa iddah tidak boleh berahi, nggak boleh berahi. Iya betul. Boleh dijodohkan. Tapi itu kan bukan menjadi ikatan ya. Masalahnya wong tadi ikatan. Enggak apa-apa sebenarnya. Itu sebagian kebiasaan orang-orang lama untuk memastikan bahwa yang akan menjadi calon suami, calon istri anak-anaknya orang baik. Asalnya kan niku biyen mergo napa jeneng kiai ketemu kiai. Cuma mari ngono ketemu babe niku napa jenenge wong duduk kiai, wong biasa, langsung wis berhubung gak ngerti, wis langsung dius kok ya mbek anakku ya. Itu repot. Jenenge wong niku nek wis babe niku tidak pada orang yang ada ilmu, masalah. Asalnya biyen niku jodoh-jodohan niku asalnya itu kiai ketemu kiai. Duwe anak lanang, duwe anak wedok. Karena dia khawatir nanti mendapatkan ya calon yang salah, atau dia senang karena orang tuanya adalah orang tua yang bisa menjamin kebaikan anaknya, menjaga anaknya, langsung wis kok ae besanan ya. Itu bagus itu. Tapi mari ngono nek niki mudhun kebiasaan niki kepada orang awam, Joko anake gak iso. Kan gitu. Terus janji ya anake jenenge gak dijogo dengan baik ya duwe karep dhewe, iku masalah kan gitu. Masalah.
Kenapa? Karena kalau orang awam tidak bisa menjaga anaknya, ya pasti anaknya ya ngomongnya ya sece ambek iku. Nah, itu jadi masalah. Begitu. Jadi asalnya itu tradisi orang-orang baik. Nggak apa-apa tradisi orang baik. Ketemu koncone sing apik, anake yo apik. Wah, iki cocok besanan iki. Enggak apa-apa itu baik. Karena kita ketemu dengan orang yang insya Allah bisa menjaga anak-anak. Enggak apa-apa. Gitu loh. Tapi itu bukan akad yang mengikat. Ya. Kan itu sebuah azam, sebuah keinginan. Nek wong apik duwe sebuah keinginan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah jadi terjadi. Ditungakno. Ya, insya Allah terjadi. Ya, iki tipe nang wong awam. Ya. Guyon napa jenenge dadi dianggap serius. Kan jenenge wong awam padha awam ambek koncone guyon wis kiai. Sementara dia tidak bisa menjaga anaknya, ya serius tapi jadi masalah, gitu ya. Jadi begitu. Jadi banyak sebenarnya kebiasaan-kebiasaan di masyarakat itu kebiasaan di kalangan para ulama. Saya kemarin baru tahu tentang tradisi carok. Ya, carok. Carok itu kalau di kalangan orang awam, umpamanya emosian, itu jadi masalah, problem sosial. Tapi di kalangan orang-orang yang terpelajar, orang yang alim, itu ada itu carok itu. Saya kemarin ketemu salah seorang kiai, ya di sini punya sekolah, muridnya itu saya tanya sampai 20.000, ya 20.000. Jadi sekolah-sekolahnya ada beberapa sekolah yang dia miliki muridnya. Jadi memang keturunan kiai. Bahwa tradisi carok dalam keluarganya itu ada, tapi bukan carok sing wong emosi ketemu langsung nggawa lading langsung berantem, bukan. Karena ada persoalan antara satu dengan yang lain, boleh jadi bahkan itu keluarga yang tidak bisa diselesaikan. Angel diselesaikan ya apa iki? Carok ya mergo iki. Nah, sebelum melakukan carok, ini beliau menyampaikan karena beliau menyaksikan langsung itu terjadi pada orang tua dengan pamannya. Itu masing-masing itu melakukan ibadah dulu, sholat dulu, donga dhisik. Ya Allah sampean paringi kejelasan sinten sing bener di antara kami berdua. So, padha salate. Dan kemudian akhirnya biasanya sing kalah niku adalah yang salah. Dan tidak sampai diburu betulan wis napa jenenge senjatanya itu sudah sampai leher ini ya apa ngakoni salah, ya itu baru oh iya, dan tidak jadi. Jadi itu begitu. Cuma berhubung ini mudun nang wong awam kebiasaan ngene begitu. Jadi itu kebiasaan-kebiasaan yang kadang-kadang di level tertentu itu untuk mencari kebenaran. Ya, mencari kebenaran. Lah sing saiki digawe dendam-dendaman ini masalah kan ngoten. Ya, gitu. Sama dengan niku wau napa? Besanan kecil niku wau. Itu di kalangan para kiai itu biasa ngono iku. Kiai ketemu kiai. Ya begini. Anak sampean lanang umur piro? Wah iki niku cocok iki nek besanan. Sepakat ya, sepakat. Sama-sama menjaga sejak awal dan karena bisa menjaga anaknya masing-masing, anak itu dikandani ku ya gak bantah, ngono lho. Gak masalah, malah baik. Ngono lho. Malah apik. Lah iki ya wong awam tadi masalah gitu ya. Jadi kita biasanya kalau sudah terkait dengan kebiasaan tradisi budaya itu kita lihat sebenarnya asal usulnya bagaimana, kemudian ketika sudah berkembang itu seperti apa, itu yang harus saya kira seperti itu sementara yang kita bisa bahas. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum.
ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.